Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Kita pakai ini dingin sekali, ini di pinggir sawah. Sekarang udah masuk musim kemarau, tapi alhamdulillah tadi malam dan pagi tadi masih ada sedikit hujan, jadi biar sejuk tanamannya. Jadi nggak perlu nyiram. Ini cesim yang nggak sempat mindah, ini yang berkelompok ini, bergerombol. Jadi ikut seger lagi, alhamdulillah. Ini banyak dimakan belalang, apa-apa wis. Ini kan cesimnya bergerombol. Ya. Ini udah seminggu maning, seminggu lagi sudah bisa dipanen. Ini ada beberapa yang bisa dipanen ini. Anginnya tuh kan gerak semua tanamannya. Anginnya sangat-sangat banter. Oke, kokopit itu gunanya untuk apa? Nah, ini sistem pertanian organik biasanya memanfaatkan limbah organik yang tidak terpakai, yang melimpah. Salah satunya adalah kokopit. Itu dulu kokopit itu melimpah, tidak terpakai, sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berkebun atau menanam secara organik. Gunanya untuk campuran media tanam, gunanya untuk full media tanam, dan lain-lain. Kokopit adalah kulit kelapa atau sabut yang dihancurkan, kemudian fibernya, seratnya diambil, lalu limbahnya itu yang serbuknya. Di dalam kokopit itu sebenarnya mengandung zat tanin, yaitu zat yang menghambat pertumbuhan tanaman. Itu kalau nggak salah ada yang menyampaikan dia berada di bagian kulit yang terkeras, yang paling luar. Bagaimana cara menghilangkan zat tanin agar tidak berefek negatif terhadap tanaman? Yaitu dengan cara dicuci. Nah, kalau kokopit baru, sabut kelapa baru, ya dicuci paling tidak 3 kali katanya, supaya buih-buihnya hilang. Tetapi kalau kokopit terbuat dari sabut yang sudah lama, atau kokopitnya sudah terbuat lama, sudah terbentuk lama, kemudian kena hujan, kena panas, itu sudah bisa langsung digunakan. Kalau untuk campuran media tanam berapa persen? Pernah saya tanyakan ke Insinyur Purnomo, itu katanya 6% saja, jangan banyak-banyak. Jadi kalau kita punya media atau tanah itu berapa? 100 ember, maka kokopitnya 6 ember saja, yang 94 ember itu media tanam yang lain atau tanahnya. Jadi kokopitnya 6 ember saja, berarti sedikit sekali. Nah, kemudian penggunaan lain bisa digunakan sebagai mulsa organik. Jadi nanti kalau kita punya banyak melimpah, bisa ditepar di atas bedengan, nanti bisa difungsikan sebagai mulsa. Kenapa kokopit itu digunakan? Karena sifatnya yang bagus ya. Yang pertama adalah poros, dia gembur, sehingga ketika dijadikan campuran media tanam, akar itu mudah untuk berkembangnya, akar tanaman ya. Kemudian yang kedua, dia itu menyimpan air. Ketika disiram, airnya bisa meresap ke dalam kokopit, dan itu nanti airnya akan digunakan oleh tanaman, diserap oleh tanaman ketika tidak ada air, karena di dalam kokopitnya masih mengandung air, jadi awet ya. Kalau tanah saja misalnya tidak kena hujan, mungkin 1 minggu airnya habis. Kalau di kokopit mungkin bisa lebih dari 1 minggu gitu, karena dia bisa menyimpan air itu. Jadi 3 alasannya. Yang pertama itu ada bahannya melimpah dan murah, yang kedua dia itu poros, dan yang ketiga bisa menyimpan air, seperti itu. Kembali lagi pada prinsipnya, kita menanam secara organik itu tidak harus, usahakan tidak mengeluarkan biaya. Kalaupun mengeluarkan biaya yang kecil saja. Jadi kita manfaatkan saja apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita miliki. Dan itu pasti banyak, mulai dari limbah dapur, limbah halaman rumah, limbah pekarangan,
yang berasal dari tanaman itu insya Allah banyak, tinggal kita mau atau tidak mengerjakannya. Itu seperti itu. Jadi kalau memang kita ada kokopit pakai saja, kalau nggak ada ya nggak usah dipakai, supaya tidak menimbulkan biaya. Oke, demikian, semoga nampaknya sedikit tentang kokopit. Ini alhamdulillah kangkungnya sudah mulai tumbuh. Kangkungnya sudah tumbuh. Ini yang kita tebar pertama. Ini selang 1 hari yang ini belum kelihatan. Ini baru nongol. Sama yang ini juga selang 1 hari, belum kelihatan. Nah, yang ini bareng. Ini kita sudah punya semaian jasim lagi. Jadi nanti setelah ini dipanen, lahannya kosong, ini siap. Seminggu lagi ini sudah ada yang siap tanam. Ini saja sudah, ini yang ditebar pertama ini udah keluar daun sejati 2. Nah, seminggu lagi ini sudah bisa untuk menggantikan ini. Oke, demikian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.